Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita berterima kasih buat sepanjang malam, tidur nyenyak yang boleh kita nikmati. Dan pagi hari ini kita bangun lagi dengan tubuh yang kuat, yang sehat. Maka kita bersyukur memiliki hati yang terus haus tentang Tuhan, hati yang terus mengasihi Tuhan, hati yang terus berserah kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau sepanjang malam Kau berikan kami tidur yang nyenyak, Kau pulihkan kekuatan kesehatan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Bahkan kami bangun menikmati lagi kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Sungguh hanya oleh karena kuasa darah-Mu yang menguduskan kami, melayakkan kami, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu ditegakkan dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan
bagi kami Tuhan, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku ya, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah segenap di dalam hidupku ya, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sungguh saya katakan, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, haleluya, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang kupada, haleluya, selama hidupku ya, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami puji, kami sembah sebab Kaulah Bapa yang baik, Kau Bapa yang memelihara hidup kami. Kaulah segalanya. Kami sembah, kami puji,
tetap tinggal tenang dalam segala keadaan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab itu kami sembah Engkau pagi hari ini dengan pujian kami. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak, Engkau baik, Engkau sungguh baik, sangat baik, selalu baik. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi dalam hidup kami. Kau nyatakan kasih setiamu setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Kami bersyukur, Kau tak pernah biarkan kami, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada, dan Kau selalu menolong kami Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab itu Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Sebab Engkau setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya
tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini ungkapan hati kami yang paling dalam di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Tiada lain yang kami andalkan, tiada lain yang kami percaya. Hanya Engkau Yesus Tuhan, yang sudah terbukti sangat mengasihi kami. Engkau yang mati di kayu salib mencurahkan darah-Mu menebus hidup kami. Sebab itu kami percaya firman-Mu yang berkata, kalau Yesus saja Bapa berikan kepada kami, maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah Kau berikan bagi kami. Sebab itu betapa kami perlu Engkau setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami. Kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar-Mu. Walaupun kami merasa di luar Engkau kami dapat melakukan segala sesuatu, tapi sesungguhnya itu adalah kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Sebab itu kami tidak mau lagi hidup di dalam kesia-siaan. Karena Engkau telah menebus hidup kami dari cara hidup kami yang sia-sia yang menuju kebinasaan. Engkau jadikan hidup kami berarti di dalam kekekalan yang Kau sediakan bagi kami. Sebab itu Tuhan, betapa kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau memimpin kami, menuntun kami, melindungi kami, menjagai kami, memelihara kami, memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Sungguh Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Engkau satu-satunya jaminan hidup kami. Sungguh rasa tenang kami ada di dalam Engkau, bukan pada harta kekayaan yang ada pada kami. Rasa tenang kami ada di dekat-Mu. Rasa aman kami ada di dalam-Mu. Sebab itu kami tidak mau menaruh hidup kami kepada perkara-perkara duniawi yang fana. Yang firman-Mu berkata, semua itu bisa lenyap karena tiba-tiba saja mereka bersayap. Tapi sesungguhnya Engkau yang kekal, yang akan terus dan senantiasa ada bersama dengan kami. Sebab Engkau Bapa yang setia. Waktu Bapa pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sungguh biarlah hidup kami terus ada di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Waktu pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk kami belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, salam, selamat pagi semua. Halo. Jadi pada pagi ini kita lanjut dengan yang kemarin ya di Matius 24. Pagi ini 6-7 ya, 8 ya. 6-7-8. Nah, ayatnya berkata yang 6, kamu akan mendengar deru perang
atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, kalau kita melihat topik daripada perikop ini, yaitu topik besarnya tentang akhir zaman. Nah, dan topik yang berikutnya adalah permulaan penderitaan. Jadi, kalau kita melihat ayat ini, di ayat 6, deru perang dan semua, sudah terjadi. Ya, sejak tahun-tahun 90-an, 80-an itu terjadi perang, ya. Kalau kita ingat dulu, kita berita dalam dunia dalam berita, ya. Ya, saya ingat itu waktu TV hitam putih, ya, itu sering terjadi berita-berita, ya, perang. Nah, salah satu pembaca berita itu ada Yasir Denhas, ya, Anita Raman, itu kan dulu TVRI kan cukup sangat terkenal karena hanya ada satu-satunya TV TVRI yang kita nonton. Selalu dibahas dunia dalam berita itu pasti perang, ya. Bosnia, Irak, Iran, Lebanon, ya. Selalu di daerah-daerah Timur Tengah itu terjadi perang, deru perang. Nah, banyak orang yang mengalami penderitaan. Ya, waktu kemarin juga kan terjadi di Palestina, bagaimana mereka juga berusaha mau saling merebut kekuasaan, ya. Nah, itu mungkin kita tidak merasakan kita di Jambi ini. Tapi bagaimana ketika kalau mereka yang ada mengalami perang, ya. Saya percaya itu pasti sangat menderita, ya. Sangat menderita. Bahkan kalau kita lihat di Afghanistan baru-baru ini bagaimana Taliban itu berkuasa saat ini, itu juga sangat menderita, apalagi wanitanya, ya, sering terjadi eksploitasi, ya, terhadap wanita. Dan siapapun yang berkuasa, saya melihat tidak ada keadilan sama sekali. Tidak ada keadilan. Jadi, ya, itu penderitaan-penderitaan yang harus kita alami. Mungkin kita di sini tidak mengalami penderitaan seperti yang pada pagi ini, tapi kita juga mengalami yang namanya bagaimana mikul salib setiap hari. Nah, kalau kita melihat daripada berita pagi ini, ayat 8 itu berkata, akan tetapi semua itu barulah penderitaan menjelang zaman baru. Jadi bukan akhir, baru penderitaan. Baru mulai. Tapi ini kan sudah terjadi, udah lama, ya. Sejak dahulu mungkin sudah terjadi perang, ya, kerajaan dengan kerajaan sudah, ya. Tapi sampai kapan, ya kan, penderitaan ini? Nah, ini juga untuk memacu kita, ya, kita udah terpanggil, terpilih, ya, kita untuk supaya kita setia di dalam mengikuti Tuhan ini.
Maka kita perlu adanya Koramdio pagi ini. Perlu kita ada persekutuan-persekutuan yang lain, baik itu Kompas, baik itu ada pelajaran-pelajaran yang lain, ada Komsel mungkin. Ya, di dalam situ adalah untuk saling menguatkan. Ya, bertekun dalam persekutuan. Nah, kita masing-masing tentu berbeda. Kemarin saya sampaikan renungan juga di tempat Galilea Community bahwa kita ini berbeda-beda, tapi tetap satu. Nggak ada yang jadi jadikan perbedaan itu sebagai sebuah untuk kemajuan kita bersama. Tidak ada yang hebat menurut saya di dalam kita ini. Ya, di setiap kita pasti ada kelemahan. Nah, jadikan kelemahan-kelemahan itu kita hargai kelemahan itu. Kalau semua kita mau hargai hanya yang baik, tentu ya pasti yang buruk pun ada gitu. Saya juga Senin itu sebenarnya kan Selasa itu saya punya jadwal. Kenapa saya tidak bisa ikut waktu itu? Karena waktu rapat di tim di salah satu daerah itu jadwalnya harusnya cepat selesai di dalam rapat meeting itu. Karena mulainya jam 7 malam, tetapi kenapa jam 7 malam? Karena rata-rata pegawai dan juga pekerja, buruh pabrik dan semua. Tapi karena banyak gagal paham dan juga bagaimana banyak yang sungkan di dalam memberikan gagasan waktu meeting, waktu rapat. Jadi ketika rapat, setuju dan setujunya tuh tidak ada jawaban yang pasti. Sehingga ada satu orang yang memang selalu mengambil keputusan. Tetapi keputusan yang diambil sebenarnya ada yang tidak setuju di dalam keputusan tersebut. Katanya terpaksa menerima. Terpaksa. Kenapa? Kalau kita tidak menerima, nanti orang tuh ngamuk gitu loh. Nah, itu asumsi lagi kan. Sehingga kejadian yang 1 tahun, yang hal sepele aja itu dikeluarkan unek-uneknya pada waktu itu. Alhasil selesai rapat itu pun ada beberapa topik yang belum sempat dibahas. Jam 11 malam baru selesai. Nah, disinilah kita melihat bahwa kita harus saling terima satu sama lainnya. Mungkin beda pendapat. Terus saya bilang kalau kita sudah di dalam rapat, apapun keputusan rapat harus kita hargai. Jangan kita mentahkan di luar lagi. Nah, itu yang terjadi. Ketika rapat di sini, ya tidak ada keputusan. Jadi otomatis salah satunya mengambil keputusan. Nah, di luar mereka setelah rapat selesai, di luar mereka rapat. Bagaimana mau mementahkan hasil rapat yang sudah disepakati. Bukan disepakati ya, yang sudah dirapatkan. Tapi tidak ada hasil yang memuaskan. Nah, seperti itu. Nah, pada pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu semua, saya tidak tahu penderitaan apa yang Bapak Ibu hadapin, adik-adik hadapin ya. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup ya menyelesaikan semua penderitaan itu ketika kita mau menghadapi tantangan dan penderitaan. Kalau kita lari daripada
pantangan atau penderitaan itu, maka akan semakin berat, semakin susah kita. Ya, kadang di dalam rumah tangga juga ya banyak sekali tantangannya, banyak ya, terutama dalam rumah tangga, apalagi dengan orang lain. Dan saya sering mengalami kalau di luar, ya kurangnya penerimaan terkadang juga bisa. Nah, percayalah ketika kita tahan uji, kata di dalam firman, kita akan terbukti gitu loh. Waktu yang membuktikan kita bahwa kita ini betul-betul menjadi murid Kristus. Nah, pertanyaan pagi ini juga untuk saudara kita semua di sini, apakah kita sudah menjadi murid sejati? Karena hanya murid sejati saja yang bisa melewatin yang seperti yang firman ini, penderitaan-penderitaan ini. Ke bawah akan banyak sekali kita bahas tentang penderitaan pasti. Ya. Nah, ayat 9 kan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya kamu disiksa. Disiksa loh ini. Jadi bukan enak-enak saja. Ya, disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, apakah kita siap waktu itu mendapat waktu ketika kita diperhadapkan seperti itu? Kalau kita melihat zaman Rasul, hanya satu Rasul yang tua, matinya tua, ya, yaitu Rasul Yohanes. Tetapi yang lain-lainnya tuh semua matinya juga tidak wajar. Ya, ada yang disalib terbalik lah, ada yang di Rasul Paulus itu bagaimana itu dibunuh, dipenggal palanya, ya, dipenggal lehernya, karena itu adalah sebuah kehormatan. Ya, bagi orang-orang yang lain ada yang disalib. Kalau disalib itu terkutuk ya. Tapi Rasul Paulus itu dipenggal. Nah, sampai begitu gitu. Jangan hanya dikit aja kita masalah omongan saja sedikit, kita udah tidak mau ke gereja atau tidak mau bertemu. Padahal kalau dari ayat-ayat kita baca nanti, banyak penderitaan yang harus kita lalui. Ada satu ayat saya lupa berkata bahwa penderitaan kan seketika lamanya. Seketika lamanya itu berapa lama? Kita juga nggak tahu. Ya, tapi percaya ketika kita mau mengandalkan Tuhan, penderitaan-penderitaan akan kita lalui bersama Tuhan. Termasuk di dalam rumah tangga. Ya, kalau memang kita berjalan bersama Tuhan, nah kita bisa melewati penderitaan-penderitaan tersebut. Di dalam persekutuan, komsel, ya, makin banyak kita bersekutu, makin banyak gesekan. Karena itu sudah ada firman-Nya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Nah, saya percaya firman pagi ini adalah untuk kita introspeksi ke dalam, apakah kita sudah benar-benar yakin kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh ya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap langkah-langkah kita. Nah, seperti itu ya. Demikian mungkin saya sampaikan pagi ini. Silakan yang lain yang boleh menambahkan, boleh juga memberikan masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Santo. Saya pikir tadi Pak Santo mau ngomong yang lain boleh tambahkan atau kurangin. Ya, jadi pagi hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Dari ayat-ayat ini paling tidak ada dua kata yang perlu diingat. Dan secara pribadi itu yang Tuhan ingatkan. Yang pertama itu kata harus terjadi. Jadi apa yang firman Tuhan katakan, Yesus katakan 2000 tahun yang lalu, itu harus terjadi. Dan seperti Pak Santo katakan tadi,
memang sudah terjadi, baik itu perang, bangsa melawan bangsa. Nah, bangsa di situ memakai kata etnos, yaitu suku, perang suku, bahkan bukan cuma lagi perang suku, perang antar geng, perang antar sekolah, perang antar RT. Ya, hari-hari ini sih sudah jadi hal yang jadi tontonan hari-hari bagi kita. Terus ada kelaparan, gempa bumi, itu semua sudah terjadi. Karena memang firman Tuhan katakan harus terjadi. Nah, tapi itu kan baru kejadian umum yang mungkin itu masih belum terlalu berdampak bagi kita. Tapi itu pun yang kedua, kalimat yang kedua yang harus kita ingat, itu baru permulaan penderitaan. Nah, kalau tadi Pak Santo juga sudah sempat masuk ayat 9 sampai 10, itu kan ayat untuk besok nggak apa-apa, karena besok kita kan nggak koran deo. Nah, ini bisa bicara tentang personal Bapak Ibu. Kalau ayat 6 sampai 8 tadi itu kan kejadian umum yang mungkin ya sampai hari ini akhirnya kita menjadi sesuatu yang lumrah. Ya puji Tuhan artinya gini, kita nggak terlibat di dalam peperangan itu. Terus kalau ada kesulitan ekonomi, ya kita tidak merasakan sampai benar-benar kita terimbas. Dan satu hal yang saya percaya kenapa itu hal terjadi dalam hidup kita, karena seperti Wahyu pasal 3 ayat 10 katakan, bahwa kalau kita bertekun menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita pada hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh muka bumi. Jadi ketika hal-hal itu terjadi, kenapa hari ini kita tetap ada sebagaimana kita ada? Yang pertama tentu karena Tuhan melindungi kita. Yang kedua yang seperti Pak Santo tadi ingatkan, makanya kita butuh yang namanya komunitas. Makanya kenapa Ibrani 10 ayat 25 katakan, menjelang hari Tuhan, kita itu harus saling menasehati, saling menguatkan. Untuk apa? Untuk melakukan pertemuan ibadah. Karena kita harus punya komunitas yang saling menguatkan, saling meneguhkan. Apalagi kalau nanti sampai seperti ayat 9, 10 itu ke personal Bapak Ibu. Mungkin saja kita bisa disiksa seperti apa yang Pak Santo tadi katakan, bahwa para rasul murid-murid juga mengalami hal yang sama. Apalagi kan khususnya seperti apa yang pernah saya sampaikan, bahwa berbicara tentang akhir zaman itu kan memang ada 3 penafsiran Bapak Ibu, yaitu pre-tribulation, middle tribulation, dan post-tribulation. Dulu saya mempercayai faham pre-tribulation. Artinya sebelum masa antikris, sebelum masa-masa yang sukar itu, gereja yang sempurna, yang disempurnakan, itu akan disingkirkan. Oh, saya pegang teguh pemahaman itu, penafsiran itu. Ya, siapa sih yang pengen menderita sih Bapak Ibu? Pengennya kan sebelum masa penderitaan kita sudah diangkat, sudah disingkirkan, sudah rapture duluan. Nah, tapi sekali lagi ingat itu baru penafsiran. Yang kedua, middle tribulation. Artinya masa antikris itu 7 tahun, nah di tengah-tengahnya nanti baru ada rapture. Artinya kita sudah nyicip dulu 3,5 tahun masa antikris, masa aniaya penderitaan itu. Nah, dan yang ketiga itu post tribulation. Artinya kita akan masuk masa yang sukar itu, dan setelah itu kita baru rapture. Nah, Bapak rohani kita, Kak Edi Leo, pemahaman dan penafsirannya adalah yang post tribulation. Nah, ketika awal mendapat hal ini ya seperti yang saya katakan, karena bertahun-tahun yang saya pahami, yang tafsiran yang saya pegang itu pre-tribulation. Tapi ada kalimat bijak Kak Edi yang itu membuat sebuah pencerahan bagi saya. Itulah kearifan dan kebijakan seorang yang dewasa rohani. Ketika ada perbedaan pendapat, termasuk seperti Pak Santo tadi katakan, kalau ada beda pendapat itu biasa. Tapi yuk sama-sama rendah hati, sama-sama kalau sudah sepakat di dalam rapat, ya jangan buat rapat di luar lagi, sehingga jadi keruh lagi. Nah, itu kan nilai-nilai yang dibangun. Nah, kembali kepada soal post-tribulation, Kak Edi bilang, nggak apa-apa,
masing-masing bisa boleh punya penafsiran. Ingat, tiga-tiganya itu baru penafsiran. Semua dasarnya firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Itu nggak salah, tapi sekali lagi itu baru penafsiran. Kayak dibilang, bisa saja saya juga salah dan kamu yang benar. Nah, nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya, apalagi pagi hari ini ayat ini katakan, penderitaan itu baru permulaan. Wow, berarti memang kita masuk nih. Nah, tapi kayak dibilang, artinya lebih baik kita mempersiapkan jemaat untuk masuk masa yang sukar, supaya benar-benar siap nih. Dan kalaupun nanti ternyata tidak, yang betul pre-tribulation, ya puji Tuhan. Tapi kalau kita sudah siap untuk menghadapi penderitaan, kalau ternyata yang betul memang adalah post-tribulation, kita memang sudah siap. Karena firman Tuhan katakan, kejadian-kejadian itu baru permulaan. Nah, nanti kita kan mengalami secara personal, dipanggil, disiksa. Tapi sekali lagi, Wahyu 3:10 juga tetap berlaku. Kan Bapak Ibu pernah baca di ayat-ayat yang lain, Yesus katakan, nanti di ayat yang berikutnya, kalau engkau dipanggil, ditangkap di mahkamah-mahkamah agama, nggak usah takut, karena pada saat itulah Roh Kudus yang akan memberikan apa yang harus kamu jawab kepada mereka. Nah, tapi kita harus disiapkan dulu Bapak Ibu memasuki masa aniaya, masa penderitaan. Nah, gimana caranya? Ya seperti Pak Santo bilang tadi. Ya kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan, kekristenan kita nggak boleh sekedar agamawi saja. Kita bukan hanya ritual agamawi saja, pertemuan-pertemuan, tapi memang benar-benar kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita mempunyai komunitas yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga pertemuan-pertemuan ibadah kita itu bukan seremonial agamawi lagi. Nah, kita bersyukur. Oke lah, anggap keadaan sudah mulai melandai. Pertemuan ibadah sudah mulai. Ya, saya mendorong sekali lagi yang sudah kelamaan offline, komsel-komsel, khususnya komsel. Kalau pertemuan ibadah raya sekarang orang mungkin sudah sebagian nyaman dengan online, walaupun masih disangsikan sih nyaman atau enggak dalam pertemuan ibadah raya secara online. Karena survei di lapangan, banyak orang akhirnya yang nonton, bukan ibadah, terus juga ya kayak seperti nonton, tidak bagus tinggal digeser, kecuali live streaming kan nggak bisa digeser kan. Nah, tapi sekali lagi kalau kita mau kuat menghadapi masa-masa itu, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam komunitas. Makanya setahun ini kita belajar, yuk kembalilah kepada gereja mula-mula, cara hidupnya. Bukan sibuk urusin cara ibadah lagi, bukan berarti salah Bapak Ibu, nggak salah. Tapi kalau kita hanya sibuk urusin cara ibadah yang cuma 1 jam sekarang, itu nggak bisa menjamin kita untuk tahan menghadapi penderitaan. Jangankan masa aniaya Bapak Ibu. Karena survei membuktikan itu pengaruhnya cuma 2%. Dan kita lihat hari-hari ini bagaimana orang yang bahkan sudah pelayanan di mimbar, KO juga. Baru urusan rumah tangga, hubungan suami istri, urusan bisnis, itu aja sudah KO. Apalagi kalau sudah ancaman nyawa. Nah, makanya butuh yang namanya pertemuan-pertemuan komunitas-komunitas kecil yang benar-benar saling menguatkan, membangun gaya hidup kerajaan Allah dan hidupnya berdampak. Karena Ibrani 10 ayat 25 tadi katakan, jangan membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi apa? Harus semakin giat dan saling menasehati. Supaya apa? Ketika kita masuk masa itu yang tadi harus terjadi, dan sekarang sudah terjadi, yang firman Tuhan tadi katakan itu baru permulaan. Kita tetap kuat. Makanya kita, Koramdeo yang seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan juga akhirnya jangan terjebak jadi rutinitas agamawi. Tapi ini kesempatan kita setiap hari menerima firman, terus kita renungkan firman, terus kita tinggal dalam komunitas, sehingga kita kuat hari-hari ini, sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu juga boleh tambahkan apa yang Bapak Ibu dapat dari ayat-ayat ini. Tuhan ingatkan apa secara pribadi dalam hidup kita. Supaya yang lain-lain juga boleh
diteguhkan. Oke, Bu Mirianti, silakan. Ya, Shalom, selamat pagi. Tentang permulaan penderitaan ini, saya dapatnya di ayat 6, yaitu yang tengah ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Itulah kata Tuhan. Penderitaan apapun sudah, tadi Pak Santo mengatakan dulu juga terjadi begitu begini. Nah, memang kedatangan Tuhan itu bisa personal ya, masing-masing kita pada saatnya nanti Tuhan datang secara pribadi kepada kita. Ya. Tapi ada juga yang dikatakan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk orang banyak ya, hari kiamat. Tapi Tuhan katakan baik secara personal ataupun penderitaan yang menyeluruh itu, Tuhan berkata begini, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, kata Tuhan. Kita kalau percaya kepada Tuhan Yesus, ya pasti kita menyerahkanlah, namanya percaya. Nah, kalau percaya tapi tidak menyerahkan sepenuh-penuhnya kehidupan kita di tangan Tuhan, ya namanya nggak percaya. Kurang percaya mungkin. Ya kan? Nah, nanti di ayat yang ke-42, Tuhan juga mengatakan, itu tadi berawas-awaslah. Nah, ayat 42 Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi berawas-awas, berjaga-jaga, kata Tuhan. Itu yang saya dapatkan hari ini. Juga satu hal lagi, Tuhan mengatakan di ayat yang ke-45, ya, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Nah, itu kata Tuhan. Tuhan mau kita berawas-awas, kita berjaga-jaga, dan kita setia. Karena Bapak Ibu, kemarin saya juga mengatakan tentang ajaran sesat ya. Bapak Ibu, di muka bumi ini, ajaran bukan fanatisme ya ini, tapi ini adalah kebenaran. Yang dinamakan iman itu adalah Tuhan Allah ya mau turun ke bumi menjadi manusia dan mempunyai karya penyelamatan terhadap manusia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang disalib, mati, bangkit. Nah, itulah iman. Di muka bumi ini tidak ada yang lain. Maka itu kita harus pegang teguh itu. Ya, kita harus berawas-awas, berjaga-jaga, dan setia. Nah, melakukan firman Tuhan itu ya mungkin ada yang mulus melakukannya, ada yang jatuh bangun, namanya juga masing-masing kita ya, pengalaman masing-masing dengan pimpinan Tuhan yang sama itu pun kita menangkapnya beda-beda. Maka menurut saya permulaan penderitaan itu Tuhan mau kita tetap berawas-awas. Itu yang saya dapat hari ini. Terima kasih Pak, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi berawas-awas hari ini, kemarin sudah dikasih tahu waspadalah. Ayat 42 katakan berjaga-jagalah supaya kita tetap bijaksana dan setia. Dan itu tidak ada cara lain selain kita tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam firman-Nya artinya, dan tinggal dalam komunitas. Ya, jadi supaya kita bisa berawas-awas saling menjaga satu dengan yang lain. Oke, jadi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, yuk hari-hari ini lakukan Kisah Rasul 2 ayat 42. Bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan. Oke, kalau tidak ada yang lain, saya serahkan kepada Hengki. Oke, ada beberapa pokok doa yang ada di kolom chat ya Hengki ya.
Iya, Pak. Terima kasih semua. Mari kita satukan dalam doa. Bu Ros, silakan, Bu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Bapak, Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami masih bisa Tuhan berkoram Dia bersama. Terima kasih yang terdalam kami naikkan Tuhan. Puji dan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan. Satu hari lagi. Bapak, kami datang bersatu hati. Kami menaikkan pokok doa kami. Namun satu hal Tuhan, kami berterima kasih buat pencerahan pagi ini. Kami mau Tuhan jaga hati kami. Kami mau tidak gelisah dan khawatir akan datangnya masa kesukaran atau akan datangnya masa Engkau Tuhan. Karena kami percaya Bapa, bagian kami adalah tetap setia dan melakukan semua firman-Mu. Bagi Engkau Tuhan, 1000 tahun mungkin sehari. Kami percaya Tuhan, bagian kami tetap menantikannya dengan setia. Terima kasih Bapa, kami mau tetap berjaga-jaga dan tetap melakukan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Kami bersatu hati Tuhan, kami mau naikkan doa buat Pak Simon dan keluarga besar. Secara khusus buat Mama Pak Simon, Tuhan memberikan rencana yang baik. Engkau berikan yang terbaik ya Bapak. Biarlah pada masa tuanya Tuhan, mamanya Pak Simon tetap mengalami damai dan sukacita di dalam Engkau. Tuhan beri kekuatan buat keluarga besar di dalam menjaga dan merawatnya ya Bapak. Kesabaran dan sukacita Engkau berikan Tuhan. Sehingga mereka tetap sekeluarga dapat bersatu, bergembira di dalam Engkau Tuhan. Berjalan bersama mengiring Engkau. Terima kasih Bapak. Pokok doa kami juga berdoa buat Lala, anak Ibu Yani. Kami minta Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan berikan jantung yang baru. Tuhan pulihkan dan jadikan sempurna Lala Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan Lala, biarlah Tuhan Kau memakainya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami serahkan Tuhan Lala ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga beri kekuatan pada kedua orang tua Tuhan. Kekuatan semangat dan sukacita untuk tetap menemani Lala menjalani Tuhan semua pengobatannya ya Bapak. Berikan kekuatan dan cukupkan semua biayanya Bapak. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan jantung yang baru. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa buat Ibu Elizabeth Silviano yang sakit lambung, asam lambung. Saat ini juga kami bersatu hati di dalam nama Yesus, kami perintahkan asam lambungnya jadi normal. Dalam nama Yesus, Ibu Elizabeth pulih. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami yang tercinta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden dan jajarannya. Beri hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan. Dan beri kekuatan di dalam menghadapi. Beri kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap cemohan dan ketidaksenangan dari orang-orang lain ya Bapak. Biarlah Engkau berikan damai sukacita Tuhan bagi Bapak Presiden kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan berkati setiap penduduk Indonesia ya Bapak. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan curahkan
pertobatan bagi bangsa Indonesia Tuhan, agar bisa mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, berkati hasil buminya, berkati penduduknya, berkati Indonesia secara keseluruhannya ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa kepada Engkau buat anak dari Ibu Lydia Tuhan yang bernama Lois ya Bapak, di mana sudah mempersiapkan proyeknya selama 6 bulan Tuhan untuk meluncurkan bisnis server provider ya Bapak. Bapak, biar apapun yang dikerjakan oleh Lois Tuhan buat keberhasilan ya Bapak. Biarlah penyertaan-Mu terus ada di dalam anak Lois, dari anak dari Ibu Lydia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Lois dan juga Ibu Lydia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kami di pagi hari ini yang telah mengikuti Koram Deo pagi ya Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami terus hidup di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada dan menolong setiap apapun permasalahan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kami tahu, kami percaya Engkau terus ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus turun atas setiap kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai ketemu hari Senin akan datang.